kerajaan surga. Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea dan seluruh subscriber yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Saudara, jumpa lagi bersama saya Pendeta Muhammad Rusli Monoarfa di hari ini. Apa kabarmu? Apa yang kau pikirkan? Saya berharap dan saya berdoa Bapak Ibu semuanya dalam keadaan yang baik-baik saja. Amin. Tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Jiwa dan rohmu terpelihara dengan sempurna. Amin. Jangan lupa subscribe channel ini, juga jangan lupa bagikan link ini kepada yang lain. Mari kita bersama-sama melayani Tuhan melalui channel ini dengan membagikan kepada orang-orang yang ada di di grup di HP-mu, ya, itu engkau juga sudah menjadi berkat. Nah, terima kasih bagi Bapak Ibu yang tetap stay di channel ini dan Bapak Ibu yang selalu menolong kami dengan menyebarkan link ini. Bagi Bapak Ibu juga yang selalu menopang dalam doa, tapi juga yang berdonasi, karena dengan doa dan donasi Bapak Ibu, channel ini masih bisa berlangsung, sebab ada tim yang bekerja, ada kru yang bekerja di balik layar. Nah Bapak Ibu, hari ini sebelum kita tentu bekerja, melakukan seluruh tugas kerja kita, sebagaimana biasanya kembali kita datang di hadirat Tuhan. Dalam doa, kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas kasih setia Tuhan di sepanjang malam. Engkau menjaga kami dengan sempurna, memberkati istirahat tidur kami, dan Engkau telah bangunkan kami dengan kesehatan, kekuatan yang baru di hari ini. Untuk kami dapat bekerja sebelum kami melakukan semua aktivitas kami di sepanjang hari ini. Kami memulai bersama Tuhan dengan membaca, mendengar dan merenungkan firman-Mu. Mengurapi kami semua, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saudara, kita melihat di 2 Tawarik pasal 20 ini bicara kemenangan atas Moab dan Amon. Akhir pemerintahan Yosafat. Ini cukup panjang saudara ya. Saudara bisa baca ini dari ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-37. Nah saya bacakan di akhir daripada bagian ini di ayat 27, lalu pulanglah sekalian orang Yehuda dan Yerusalem dengan Yosafat di depan. Mereka kembali ke Yerusalem dengan sukacita karena Tuhan telah membuat mereka bersukacita karena kekalahan musuh mereka. Mereka masuk ke Yerusalem dengan gambus dan kecapi dan nafiri, lalu menuju rumah Tuhan. Ketakutan yang dari Allah menghinggapi semua kerajaan negeri-negeri lain ketika mereka mendengar bahwa Tuhan yang berperang melawan musuh-musuh Israel. Dan kerajaan Yosafat amanlah karena Allahnya mengaruniakan keamanan kepadanya di segala penjuru. Ayat 31, Yosafat memerintah atas Yehuda. Ia berumur 35 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 25 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Azuba anak Silhi. Ayat 32, ia hidup mengikuti jejak Asa ayahnya. Ia tidak menyimpang daripadanya dan melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Ayat 33, hanya bukit-bukit pengorbanan tidak dijauhkan. Bangsa itu belum mengarahkan hatinya kepada Allah nenek moyang mereka. Selebihnya dari riwayat Yosafat dari awal sampai akhir, sesungguhnya semuanya itu tertulis di dalam riwayat Yehu bin Hanani yang tercantum di dalam kitab Raja-Raja Israel. Kemudian Yosafat Raja Yehuda bersekutu dengan Ahazia Raja Israel yang fasik perbuatannya. Ayat 36, ia bersekutu dengan Ahazia untuk membuat kapal-kapal yang dapat berlayar ke Tarsis. Kapal-kapal itu dibuat mereka di Ezion Geber.
Ayat 30, tetapi Eliezer bin Dodawa dari Maresa bernubuat terhadap Yosafat. Katanya, karena engkau bersekutu dengan Ahazia, maka Tuhan akan merobohkan pekerjaanmu. Lalu kapal-kapal itu pecah dan tak dapat berlayar ke Tarsis. Saudara, perhatikan kalimat terakhir. Karena engkau bersekutu dengan Ahazia, maka Tuhan akan merobohkan pekerjaanmu. Lalu kapal-kapal itu pecah dan tak dapat berlayar ke Tarsis. Saudara, perjalanan hidup orang percaya tidaklah mudah. Betul? Tidaklah mudah, tetapi bukan mudah-mudahan. Kenapa saya katakan tidak mudah? Karena ada harga yang harus dibayar. Kembali lagi, harga bukan dalam bentuk materi. Iya kan? Harga menyangkal diri pikul salib. Karena Tuhan tidak menghendaki kita memiliki kehidupan yang serupa dengan dunia ini. Karena itu di dalam Roma pasal 12, pada ayatnya yang kedua, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Artinya hidup Kristen adalah hidup yang tidak mengenal kata kompromi dengan dunia ini. Yosafat seorang yang takut akan Tuhan, tetapi karena tidak mawas diri menjadi kurang peka akan pimpinan Roh Tuhan, maka ia salah dalam melangkah. Dikatakan di dalam 2 Tawarik 20 ayat 35 dan 36, ya. Kemudian Yosafat raja Yehuda bersekutu dengan Ahazia raja Israel yang fasik perbuatannya. Ia bersekutu dengan Ahazia untuk membuat kapal-kapal yang dapat berlayar ke Tarsis. Kapal-kapal itu dibuat mereka di Ezion Geber. Saudara, karena engkau bersekutu dengan Ahazia untuk membuat kapal-kapal yang dapat berlayar ke Tarsis, iya kan? Nah, saudaraku yang kekasih, dikatakan di sini bahwa karena engkau bersekutu dengan Ahazia, maka Tuhan akan merobohkan pekerjaan dan kapal-kapal itu pecah. Nah, karena itu saudaraku yang kekasih, Yosafat di sini lupa siapa dirinya. Kemudian ia bersekutu dengan orang fasik, ya kan? Membuat kapal-kapal dengan tujuan supaya dapat pergi ke Ofir dengan harapan dapat mengangkut emas untuk apa? Memuaskan keinginan dagingnya. Tetapi Tuhan di sini tidak berkenan dengan perbuatan Yosafat ini. Oleh sebab itu, dia mengutus Eliezer untuk bernubuat kepada Yosafat. Kapal-kapal itu tidak jadi pergi ke sana sebab kapal-kapal itu pecah di Ezion Geber. Nah, Bapak Ibu, peristiwa yang menimpa pekerjaan Yosafat ini kiranya dapat menjadi pelajaran penting, pelajaran berharga bagi kita semua. Karena berkompromi dengan orang fasik, usaha Yosafat menjadi gagal. Ya kan? Atas seizin Tuhan, kapal-kapal yang mereka buat itu pecah di tengah perjalanan. Saudara, Tuhan menghendaki anak-anaknya memiliki ketegasan untuk tidak bersahabat atau kompromi dengan dunia ini. Karena hal itu menimbulkan kecemburuan di hati Tuhan. Di 2 Korintus pasal 6:14 bagian B, sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap?
Pemazmur berkata di dalam Mazmur pasal 1 ayat 1-3, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Saudara, kadang-kadang kita cuman suka mengklaim kalimat terakhir, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Itu tidak berdiri sendiri, Bapak Ibu. Ada kalimat yang mendahuluinya, yaitu apa? Yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Saudara, kenapa dikatakan bahwa apa saja yang diperbuatnya berhasil? Orang yang merenungkan Taurat Tuhan dan orang yang mencintai Taurat Tuhan dan merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Kenapa dikatakan apa saja yang diperbuatnya berhasil? Saya baru dapat jawaban atas pertanyaan itu setelah saya membaca keseluruhan dari kitab Mazmur ini, dan saya menemukan di Mazmur 119 ya, 119 pada ayatnya yang ke-97 di sini dikatakan 97 dikatakan begini, betapa ku cintai Tauratmu, aku merenungkan sepanjang hari. 98, perintahmu membuat aku lebih bijaksana. Jadi ketika kita merenungkan firman Tuhan siang dan malam, kita akan lebih bijaksana daripada musuh-musuhku, kata pemazmur. Jadi menjadi orang yang lebih bijaksana. Ya kan? Ayat 99, aku lebih berakal budi daripada semua pengajarku. Jadi kalau kita mencintai firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan itu tak henti-hentinya siang malam. Ini siang malam kan menunjukkan 2 waktu. Ya kan? Artinya itu tidak henti-hentinya gitu ya. Maka bukan saja kita lebih bijaksana, tapi juga di ayat 99 lebih berakal budi. Jadi ada kata lebih. Ayat 100 dikatakan begini, aku lebih mengerti daripada orang-orang tua. Katakan lebih. Ya. Jadi kalau kita mencintai Taurat Tuhan dan merenungkan Taurat Tuhan itu atau firman Tuhan itu siang dan malam, kita akan menjadi orang yang lebih bijaksana, lebih berakal budi, ya kan? Dan lebih mengerti. Coba saudara pikirkan itu. Lebih bijaksana, lebih berakal budi, lebih mengerti. Pantas apa yang dikerjakan berhasil. Iya kan? Apa yang dikerjakan orang yang lebih bijaksana, lebih berakal budi, lebih mengerti, ya pasti berhasil. Betul nggak? Setuju nggak? Tulis di situ ya. Tulis di live chat, tulis di kolom komentar. Jadi saudara, supaya saudara tidak gagal, ya, harus mencintai Taurat Tuhan. Amin. Kalau saudara ingin tidak gagal, miliki hidup yang berbeda dengan dunia. Jangan kompromi. Firman Tuhan ketika kita baca, kita dengar, kita renungkan setiap hari dari sahabat Galilea ini, setiap hari dari hari Senin sampai Sabtu 4.30, dan boleh saudara ikuti sesudah itu ya. Saudara akan menjadi lebih bijaksana, lebih berakal budi, lebih memiliki pengertian. Maka engkau akan mengalami sukses. Engkau akan mengalami keberhasilan dan juga keberuntungan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Firman Tuhan membuat kami lebih
berbijaksana, lebih berakal budi, lebih mengerti, maka kami akan sukses dan kami tidak akan kompromi dengan dunia. Kami tidak akan bekerja sama dengan dosa, karena terang dan gelap tidak akan bisa dipersatukan. Kami tidak akan mengikuti arus dunia, arus dosa, tawaran-tawaran dosa, tawaran-tawaran kesenangan dunia. Kami mau berjalan bersama Tuhan, sehingga Tuhan yang menolong kami, Tuhan yang mengaruniakan kekuatan sehingga bisnis kami kuat, pekerjaan kami akan solid, dan usaha kami akan mengalami sukses dan mengalami keberuntungan. Terpujilah Engkau, berkati kami semua, berkati sahabat Galilea saat mereka beraktivitas sepanjang hari ini. Perlindungan Tuhan sempurna, berkat Tuhan melimpah di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada